Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu lagi pertanyaan. Kenapa Syekh Siti Jenar yang mengajarkan manunggaling kawula Gusti itu dikatakan atau dinyatakan sesat, ajarannya itu menyesatkan umat. Nah, ini saya pernah mendapatkan satu cerita sebab musabab adanya pernyataan sesat terhadap Syekh Siti Jenar ini demikian. Pada suatu ketika di Kasultanan Demak itu mengadakan suatu pertemuan sarasehan para pembesar kerajaan di Masjid Demak. Ketika itu Syekh Siti Jenar dipanggil oleh penguasa melalui utusan. Jadi ada seorang utusan yang dipanggil, yang diutus untuk memanggil Syekh Siti Jenar supaya bisa hadir di dalam pertemuan itu. Demikian antara kira-kira dialognya. Wahai Syekh Siti Jenar, Anda dipanggil untuk datang ke sarasehan di Pendopo Agung atau di Masjid Agung Demak. Jawab Syekh Siti Jenar pada waktu itu adalah demikian. Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Kemudian utusan itu kembali kepada sang penguasa pada waktu itu, menyatakan atau menyampaikan jawaban Syekh Siti Jenar bahwa beliau tidak ada, yang ada adalah Allah. Kemudian sang penguasa mengutus kembali utusan itu supaya datang kepada Syekh Siti Jenar, bahwa penguasa memanggil Allah untuk hadir di dalam pertemuan agung itu. Itu disampaikan kepada Syekh Siti Jenar. Wahai Syekh Siti Jenar, Allah dipanggil supaya bisa hadir di dalam sarasehan atau pertemuan atau rapat agung atau apapun namanya itu ya, di pusat kerajaan. Kemudian Syekh Siti Jenar menjawab, Allah tidak ada. Di sini yang ada Syekh Siti Jenar. Artinya tidak hadir di dalam undangan itu. Kemudian jawaban itu disampaikan kepada penguasa di kerajaan. Kemudian secara secara keseluruhan dari panggilan itu, dipanggil Syekh Siti Jenar tidak ada, katanya ada Allah, Allah dipanggil tidak ada Siti Jenar. Ini seolah-olah tidak taat, tidak tidak mematuhi perintah raja, tidak mematuhi perintah penguasa, sehingga Syekh Siti Jenar dinyatakan tidak taat atau katakan memberontak ya, gitu kalau dalam istilah zaman sekarang, kepada sang raja. Nah, ini kalau kita tinjau dari sejarah yang demikian itu, sebenarnya pada waktu itu adalah Syekh Siti Jenar dalam keadaan mungkin ya ini ya, kemudian dalam keadaan fanafilah. Apa artinya? Fanafilah itu adalah fana di dalam Allah. Jadi
bersatu melebur diri di dalam Allah itu. Dan ini sebenarnya kan tidak melanggar perintah Allah, karena di dalam surat Qaf surat 50 ayat 16 itu kan menyatakan bahwa Allah itu kan lebih dekat dari urat nadi manusia. Jadi untuk lengkapnya saya bacakan surat Qaf ayatnya 16 itu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan kami atau Allah adalah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Inilah pangkal persoalan dari ajaran manunggaling kawula Gusti, bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadinya. Itu ada yang di dalam surat 9 itu dikatakan sesungguhnya Allah beserta kita. Jadi janganlah takut, la tahzan, innallaha ma'ana, janganlah takut engkau itu, sesungguhnya Allah beserta kita. Kemudian di dalam surat 58 ayatnya 7 itu juga demikian. Itu Allah menyatakan jika kamu bertiga maka Allah yang keempat, jika kamu keempat Allah yang kelima, jika kamu berlima maka Allah yang keenam, dan seterusnya dan seterusnya. Ini artinya ada penyatuan, ada kebersamaan antara Allah dan umatnya. Kira-kira ini jawaban saya. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.